Di mobil diem, di sini diem. Gak ada tuh sekalipun cerita tentang pernikahan. Ada masalah apa toh? Semalam Umi ngimpi lagi Nimang Putu. Di proyek ini pada saat proses reading adalah pertama kali kami bertemu dan di situ juga kami memutuskan untuk kami berdua sepakat untuk tidak menggali chemistry atau mengenal terlalu dalam satu sama lain karena saya akan belajar mencintainya melalui proses syuting. Kita berapa kali ya pengen jadi perjuangan loh. Kalau lama jadi perjuangan. Jadi kita dia mau menyesuaikan cerita gini itu nggak boleh terlalu dalam deh biar nanti pada saat kita sempat dinner sekali memang untuk ngobrol lebih lanjut tapi setelah itu oke stop jangan berlanjut lagi biar nanti kita lanjutkan di lapangan. Iya. Oh, Bang Darian, tepuk kasih lagi buat Bang Darian. Di antara dua wanita sebenarnya ada tiga, satu lagi di sebelah sana ada Umi saya. Iya. Mereka bertiga dalam medan perang saya. Kalau yang di kiri ini ibu saya, kalau yang di kanan ini adalah bakti saya. Masya Allah. Gua malah itu juga asing gitu. Pendidikan Umi luar biasa. Ya, jadi kalau ditanya soal pengalaman, jangan sampai terjadi. Tapi di lingkungan saya memang ada, entah itu teman ataupun kerabat. Mungkin itu bisa jadi mungkin bisa menjadi inspirasi lah ya, atau gambaran saya seperti apa rasanya berada di antara dua atau bahkan lebih dari dua pilihan gitu sih. Didoain aja. Kamu kan yang minta ke Umi buat kita bulan madu. Aku nggak mau tahu ya, Rin. Gimana caranya kamu cari alasan bilang ke Umi kalau kita nggak butuh bulan madu? Aku nih masih perawan, Run. Oh, ini belum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir, sudah nonton juga filmnya. Semoga suka. Banget. Menjawab pertanyaan tadi, apa yang dipelajari banyak banget sebenarnya ya. Pertama, aku sendiri baru tahu ada sosok Ning dan Gus, karena memang aku kan juga bukan dari background pesantren gitu, jadi aku juga nggak tahu oh ternyata ada yang Ning, ada Gus gitu, dan ternyata di pesantren itu saat kita bertemu dengan Ning, bertemu dengan Gus, semua itu benar-benar hormat gitu, sampai yang nunduk seperti itu, sampai kita berlalu baru mereka bangun gitu. Jadi mempelajari banyak sekali adat-adat pesantren, juga adat-adat Jawa yang sangat kental juga di dalamnya. Terus juga berdialek bahasa Jawa Timur, itu juga sebuah tantangan yang dimana juga bukan first language aku juga gitu. Juga ya bertemu dengan teman-teman semua yang kebetulan banyak sekali yang baru satu project juga, baru kenal juga di sini. Sama Pak Arki juga baru pertama kali juga, jadi itu sih. Ada beban tersendiri nggak sih saat baca skrip dan syuting terus ngeliat reaksi penonton sejauh ini nih luar biasa banget di sini dan juga di kemarin di Jawa Timur gitu sebagai Suhita gitu. Iya, bebannya mungkin sebenarnya antara bebannya gitu. Ini kan memang diadaptasi dari novel gitu, jadi semua pembacanya yang memang sudah fanatik sekali pecinta Hilma dan juga Hati Suhita itu pasti sudah punya visualnya masing-masing gitu. Dan aku harus menjadi visualnya Alina Suhita gitu, itu kan pasti ada beban tersendiri gitu. Tapi balik lagi di sini ya kita hanya memerankan gitu loh. Itu semua tergantung penonton apakah bisa menerima atau bagaimana gitu. Intinya kayak I'm doing my best gitu. Beban apa lagi ya? Ini film pertama aku menggunakan hijab. Film religi pertamaku juga. Jadi mungkin bebannya para pembaca tuh mengiranya
aku in real life adalah Alina cerita ya. Iya. Karena memang saya bukan santriwati dan juga tidak ada background pesantren, pastinya langkah pertamanya adalah saya benar-benar baca full novelnya Ning Hilma. Dari novel tuh sebenarnya sangat terjabar sekali kira-kira seperti apa sih kehidupan di dalam pesantren gitu. Dan saya juga harus merepresentasikan pesantren yang modern gitu ya, pesantren yang mungkin teman-teman juga yang tidak punya background pesantren tuh nggak tahu kalau ternyata pesantren sekarang tuh sudah sangat melek teknologi gitu, sudah sangat terbuka sekali dengan dunia luar. Tapi yang menjadi sosok yang paling saya saya ambil pelajaran yang menjadi seorang seperti apa ya, pastinya dari Ning Hilma sendiri gitu. Karena memang pada saat saya membaca, saya sendiri menebak-nebak karena begitu bagus novelnya, saya menebak-nebak ini kayaknya Ning Hilma nih Alina Suhita ya. Apa Ning Hilma nih Rengganis gitu. Dan sebelumnya saya juga sempat bertanya juga sama Ning Hilma, tapi Ning Hilma tetap jawabannya netral. Nah, ini cerita dari Ning teman-temanku gitu. Ini bukan cerita pribadi, tapi Alina Suhita itu cara saya berbicara segala macamnya itu tuh saya sangat melihat Ning Hilma di YouTube. Ning Hilma banyak sekali menjadi pembicara gitu. Saya look up to Ning Hilma banget sih gitu, dari saat dia menjadi pembicara, mungkin bisa dilihat di scene-scene saya menjadi guru gitu. Itu beda sekali dengan waktu saya ada di rumah menjadi seorang istri gitu. Jadi dari situ sih saya melihatnya. Aku nih masih perawan, Run. Aku ini belum pernah disentuh sama Gus Biru. Kenapa? Nggak cinta, dia sendiri yang bilang sama aku, Run. Kenapa nggak kau gauli aja sih, Gus? Proses ini buat saya excited banget gitu ya, karena pertama kalinya lagi saya mengisi musik untuk film yang tayang di bioskop. Ini untuk pertama kalinya lagi gitu. Jadi saya excited sekali, dan saya juga excited sekali sama ceritanya, bahwa di hati Suhita itu banyak sekali warna ketegaran perempuan. Jadi Mbak Rengganisnya juga. Saya tim Rengganis, Mbak, jangan lupa. Jadi Mbak Rengganisnya juga tegar, Mbak Alinanya juga tegar, dan semua yang di situ tuh tegar. Jadi saya merasakan warna ketegaran itu. Jadi saya tinggal mengenal karakter profil dari mereka gitu, terutama Gus Biru juga, Kang Dharma juga itu. Terus udah gitu saya coba menggambarkan melalui musik, dan hasilnya adalah seperti yang didengarkan, yang ditonton sama teman-teman. Tantangannya adalah kalau kemarin-kemarin saya bisa gitu ya menggambarkan kesedihan, tapi buat saya kali ini sulit. Karena saya baru menikah, jadi agak sulit menggambarkan kesedihan itu lagi bahagia bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah bisa ya, kalau teman-teman ngerasain ada air mata yang menetes dan segala macam ya, alhamdulillah berarti saya berhasil melampaui tantangan itu. Kenapa nggak kau gauli aja sih, Gus? Isto Zal, aku nggak bisa ngelakuin itu tanpa rasa cinta. Dan kita akan menikah. Aku akan bawa kamu ke depan Umi dan Abah. Kalaupun mereka nggak setuju, aku akan tetap nikahi kamu. Kamu jangan gila, Mas. Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam kenal teman-teman media, saya Hilma Anis, tersangkanya yang memporak-porandakan hati jenengan tadi. Matur nuwun sangat sudah menyaksikan film ini, dan sekaligus terima kasih saya kepada Pak Produser, Mas Arji dan Mas Alim dan semuanya yang tim yang terlibat. Rasanya gimana gitu ya, Mas? Rasanya tentu saja haru, bangga, dan bahagia, sebab saya sendiri sebenarnya, karena jujur ini baru pertama ya novel saya difilmkan, dan saya tidak membayangkan kalau bakal bisa lebih bagus daripada yang saya tulis gitu ya. Jujur semua penulis pasti merasakan seperti yang saya rasakan, takut kalau nanti karyanya berubah dan lain-lain. Tapi di novel Suhita, karena kebetulan Pak Jan Parwes juga memberikan saya kesempatan dan ruang yang sangat luas untuk ikut mendampingi dari awal, dari mulai pemilihan pemain, kemudian pemilihan lokasi, kemudian sampai ke jalan cerita dan kostum dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya
saya jadi percaya diri untuk menghadirkan film ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada kata lain selain saya haru, bangga, dan bahagia. Kalau ada kekurangan itu pasti kekurangan saya karena itu saya yang bikin kisahnya. Tapi kalau ada kelebihan ini ya karena tim ini semua. Yes. Nggak setuju. Aku akan tetap menikahi kamu. Kamu jangan gila, Mas. Kalian ini berdua sudah jadi suami istri, tapi kok masih kelihatan kaku. Ya udah kalau gitu kita batalkan aja workshopnya. Kok jadi marah sih, Mas? Harus. Novelnya ini adalah novel yang tidak terlalu tebal dari sejumlah adaptasi yang saya lakukan terhadap novel yang lain. Tapi ceritanya tuh padat banget gitu. Jadi bahkan untuk difilmkan dalam 2 jam, tantangannya adalah memilah mana yang mau diangkat ke layar lebar gitu. Karena ada banyak banget hal-hal yang menarik, yang luar biasa dari Alina Suhita. Tapi saya ngerasa ini pengalaman pertama saya bertemu dengan penulis seperti Ning Hilma yang mengakui secara terang-terangan di depan kalian semua bahwa filmnya jauh lebih bagus dari novelnya. Dan saya ngerasa itulah hati Suhita. Sebesar itu hatinya untuk mengakui bahwa ini lebih dari novelnya, tapi kita tahu nggak akan mungkin saya bisa nulis seperti ini kalau novelnya nggak bagus. Nggak mungkin saya bisa punya bayangan seperti itu kalau tidak ada detail yang amat sangat menarik, kultur yang amat sangat kaya di dalam novelnya Ning Hilma. Dan itu yang semua memancing inspirasi atau memancing untuk ya menuangkan itu dalam skenario. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga pada Ning Hilma. Terima kasih sudah percaya pada saya untuk menuliskan skenario ini. Dan Ning Hilma ini adalah kisah tentang orang yang sebenarnya kita selalu menghadapi pilihan dalam hidup. Tapi begitu kita tahu bahwa dari mana kita berasal, kita mau kemana, kita akan tahu pilihan apa yang terbaik buat hidup kita. Masih kelihatan kaku. Ya udah kalau gitu kita batalkan aja workshopnya. Kok jadi marah sih, Mas? Harusnya aku terima resikoku pada saat aku memutuskan untuk menikahi Alina. Itu nggak ada hubungannya sama ini loh, Mas. Tokoh utama kita, Alina, Gus Biru, Rengganis, Kang Dharma. Ini kalau yang lucu waktu saya di promo di Jawa Timur itu kan saya jarang ya. Saya tuh hanya film yang saya menyimpan hati saya di karya itu yang sampai saya ikutan promo woro-woro ke Jawa Timur, ke Kediri, Surabaya. Dan di sana yang menjadi bintangnya itu selalu Gus Biru, Ning Hilma, sama Kang Dharma. Saya bingung gitu. Nah ini sekarang mana suaranya nih untuk Alina? Saya Pak, saya juga Pak. Mana suaranya untuk Rengganis? Jadi mungkin saya nggak bicara panjang lebar. Toh semua juga udah nonton filmnya. Film ini menurut saya bukan hanya film hiburan biasa. Banyak pesan yang kita bisa pelajari dan banyak hal yang sebetulnya mungkin nonton sekali belum bisa terbaca secara detail karena banyak hal yang sebetulnya tersimpan untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita tentunya temukan sebetulnya jawabannya seperti apa. Kita memposisikan diri kita itu di mana. Di dalam hati kita menurut saya novelnya adalah novel yang kaya dengan makna dan ya alhamdulillah tim produksinya juga telah mengeksekusi dengan baik dan castnya istimewa semuanya, tapi juga proses post produksinya juga luar biasa. Musik yang diberikan oleh Mbak Tia ya, bukan musik menurut saya scoring, karena musik kalau musik kan musik aja, ini scoringnya semua mengikuti semua bagian dari adegan sehingga kita dibawa rasanya kayak apa gitu kan. Ini jadi nggak sih malam pengantin berapa kali jadi nggak sih Aku belum siap, Gus. Ini Ratna Rengganis. Alina Suhita, Ratna Rengganis. Saya ini pernah membayangkan tabarukan sama Mas Biru ke Kudus. Baik. Luar JKGRI, salam demi film Indonesia. Bikin hati Suhita, message-nya sebenarnya adalah
seorang istri yang menjadikan rumah tangga ini sebagai medan pertempuran. Jadi Suhita itu, nama Suhita itu diambil penulisnya dari nama Dewi Suhita. Dewi Suhita itu Ratu Majapahit. Kalau beliau perangnya Paregreg, kalau Suhita yang di film ini perangnya adalah rumah tangganya sendiri. Apa yang menjadi benang merah atas konflik yang terjadi? Yang menjadi benang merah itu masing-masing. Jadi di sini ada 3 karakter utama, ada Suhita, ada Gus Biru yang dimainkan oleh Omar Daniel, dan Rengganis yang dimainkan oleh Andika Bolsterli. Kalau Suhitanya Nadia Arina yang main. Jadi mereka bertiga tuh masing-masing punya kisah masing-masing yang sebenarnya nggak ada antagonis sama sekali. Kalau biasa cinta segitiga itu ada pelakor, kalau yang ini benar-benar nggak ada pelakor, semuanya terjebak oleh situasi dan semuanya punya kepentingan yang masing-masing. Jadi di situ ada keikhlasan ya, Mas? Justru itu sih kayaknya kata kuncinya tuh keikhlasan tuh. Akhirnya tiga-tiganya belajar untuk mengikhlaskan. Yang satu mengikhlaskan diri untuk bisa menerima bahwa dia hanya bisa cinta dari jauh. Yang satu lagi harus bisa mengikhlaskan bahwa dia menjadi wanita agung yang bisa merelakan orang yang dia sangat cintai. Pada saat develop naskah dan kemudian apa yang ditampilkan Nadia sebagai Suhita di film ini gimana, Mas? Kebetulan yang penulis naskahnya kan Mas Alim Sudio. Oke. Beliau dan penulis novelnya Mbak Hilma Anis berdua mendevelop naskah. Saya dilibatkan udah draft 10 apa 11 saya lupa gitu ya. Yang dilakukan Nadia Arina terhadap develop naskahnya menurut saya sih dia memberikan in-depth ya, kedalaman karakter Suhita, karena Nadia keras banget belajar bahasa Jawa. Nadia nggak bisa bahasa Jawa. Dan ini bukan film religi. Ada orang yang berhijabnya, iya. Ada adegan sholatnya, iya. Ada adegan baca Qurannya, ada. Tapi ini sih kalau saya bilang sih lebih ke romcom, romantic comedy gitu. Daripada film religi sih, enggak sih, kayaknya enggak, bukan film religi. Artinya ada pesan universal ya, Mas? Pesannya sangat universal. Semoga yang non-muslim bisa nonton. Terima kasih, Mas. Rul, thank you, Rul. Tabarukan sama Mas Biru ke Kudus. Bayang damainya. Kamu itu bicara, seakan-akan keinginanmu tidak akan pernah terwujud, Lin. Jika Gus Biru tidak bisa mengantarmu ke sana, saya akan dengan senang hati menggantikannya, Lin. Saya gak pengen punya. Untuk aku sekarang. Ya, action. Saya Widiawati. Dalam film Hati Suhita, saya berperan sebagai mbah putrinya Suhita, Alina Suhita. Jadi, jangan lupa untuk nonton Hati Suhita tanggal 25 Mei.